Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya cintai, pada kesempatan ini alhamdulillah kita bertemu kembali untuk belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi kemagnetan bagian ketiga. Ini adalah kompetensi dasarnya 3.6. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Induksi elektromagnetik. Apa itu? Menurut ilmuwan Faraday bahwa listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang masuk keluar kumparan. Gambarnya seperti ini kumparan, lilitan kawat, ini magnet, kemudian galvanometer, alat untuk mendeteksi ada tidaknya arus induksi. Kalau magnetnya diam, maka galvanometernya jarumnya diam. Kalau magnetnya digerakkan masuk, maka jarumnya bergeser. Bergerak berarti ada arus listrik. Kemudian kalau digerakkan keluar, juga demikian ada penyimpangan jarum galvanometer. Kalau ini digerakkan keluar masuk atau masuk keluar secara berulang-ulang, maka terjadi arus induksi. Arus induksi yaitu induksi elektromagnet adalah timbulnya gaya gerak listrik yang disebabkan oleh perubahan garis gaya magnet akibat magnet yang digerakkan masuk keluar dalam kumparan. Jadi GGL yang timbul akibat perubahan jumlah garis gaya magnet disebut GGL induksi. Sedangkan arus listriknya disebut dengan arus induksi. Besarnya GGL induksi dan arus induksi itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu 1. Kecepatan gerak magnet. Semakin cepat, semakin besar arus induksinya. 2. Kuat medan magnet yang digunakan. 3. Jumlah lilitan. Semakin banyak berarti semakin besar GGL induksinya. Kemudian penerapan induksi elektromagnetik adalah yang pertama diterapkan pada generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Generator ada 2 macam. Yang pertama generator AC atau alternator yang dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan cara menggunakan cincin ganda. Seperti ini gambarannya. Ini cincin gandanya, ini kumparannya berada di medan magnet. Ini berputar sehingga menghasilkan energi listrik yang bisa menyalakan lampu. Adapun generator yang kedua adalah generator DC, direct current. Dapat menghasilkan arus listrik searah dengan cara menggunakan komutator atau cincin belah. Nah, ini gambarannya, ini menggunakan cincin belah. Kemudian yang kedua, dinamo. Dinamo hampir sama dengan generator, cuma berukuran kecil yang biasanya digunakan pada sepeda untuk menerangi ya. Ini gambarannya. Cara kerjanya adalah dinamo ini memiliki 2 komponen utama, yaitu bagian yang bergerak disebut rotor dan bagian yang diam disebut stator. Jadi ini dihubungkan ke ban sepeda yang sedang melaju, maka bisa memutar kumparan dan akhirnya menghasilkan arus listrik yang untuk menyalakan lampunya. Agar lampu bisa menyala lebih terang, berarti ini harus lebih cepat ya. Kemudian menggunakan magnet yang kuat, memperbanyak lilitan, dan menggunakan inti besi pada dalam dinamo. Yang ketiga, transformator atau trafo adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik arus bolak-balik. Ini gambarnya ya. Ada 2 bagian pada transformator. Yang pertama
kumparan primer. Nah, ini kumparan primer, yaitu input, masukan, kemudian kumparan sekunder. Nah, kumparan sekunder sebagai keluaran atau output. Kemudian ini dihubungkan dengan inti besi. Ini gambaran dari trafo, atau juga seperti ini, sama dia ini NP, istilahnya adalah banyaknya lilitan pada primer, VP tegangan pada primer, banyak lilitan pada sekunder, dan VS tegangan pada sekunder. Transformator ada dua macam. Yang pertama transformator step up, yaitu trafo yang berfungsi untuk menaikkan tegangan arus listrik bolak-balik. Ini ciri-cirinya. Yang pertama adalah jumlah lilitan primer lebih sedikit dari lilitan sekunder. Lilitan primernya lebih sedikit dari lilitan sekundernya. Yang kedua, tegangan primer lebih kecil dari tegangan sekunder. Tegangannya ini 12, ini menjadi 220. Ini cirinya bahwa tegangan pada primer lebih kecil dari tegangan pada sekunder. Yang ketiga, kuat arus primer lebih besar dari kuat arus sekunder. Ini adalah ciri dari transformator step up, atau dibuat seperti ini lebih singkat ya, NP kurang dari NS, artinya banyaknya lilitan primer lebih sedikit dari lilitan sekunder. Tegangan primer lebih kecil dari tegangan sekunder. Arus primer lebih besar dari arus sekunder. Yang nomor 2, transformator step down, yaitu trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik arus bolak-balik AC atau AC. Ini gambarannya. Ciri-cirinya adalah juga ada 3, merupakan kebalikan dari step up. Yang pertama, jumlah lilitan primernya lebih banyak dari lilitan sekunder. Di NP-nya lebih banyak daripada NS. Yang kedua, tegangan primernya lebih besar dari tegangan sekunder. Untuk menurunkan berarti dari 220 menjadi 12, turun kan. Kemudian yang ketiga, kuat arus primernya lebih kecil dari kuat arus sekunder. Ini merupakan kebalikan dari step up. Atau ditulis seperti ini, NP lebih besar dari NS, VP lebih besar dari VS, IP lebih kecil dari IS. Sekarang perumusannya, ada beberapa macam pasang ini. Ini hubungan antara V dengan N, ya, tegangan dengan jumlah lilitan, tegangan dengan kuat arus, dan jumlah lilitan dengan kuat arus. Penggunaannya tergantung soalnya, dengan menggunakan perkalian silang ya. Kalau mencari NS berarti pasangannya kan ini, VP VS kali NP terus dibagi VP, dan seterusnya begitu. Contoh, sebuah transformator pada kumparan primernya 1000 lilitan, sedangkan pada sekundernya 250 lilitan. Jika pada kumparan primernya ada kuat arus 0,5 ampere, hitunglah kuat arus pada sekundernya. Yang B, apa jenis transformator itu? Dari soal diketahui bahwa NP jumlah lilitan primernya 1000, NS jumlah lilitan sekundernya 250, IP-nya 0,5, yang ditanyakan IS. Kita gunakan rumus ini. P per NS sama dengan IS per IP. Kita kalikan silang ini. Berarti IS kali NS sama dengan NP kali IP. Nah ini. Sehingga kalau kita pasang angkanya, nah, IS-nya ditanyakan, maka mencari IS-nya berarti 1000 kali 0,5 terus dibagi 250. Hasilnya adalah 2. Jadi kuat arus pada sekundernya adalah 2 ampere. Kemudian jenis trafonya jenis apa? Kita lihat jumlah lilitan. NP-nya 1000, NS-nya 250. Maka jenisnya adalah step down. Karena jumlah lilitan primernya lebih
banyak dari lilitan sekundernya sesuai dengan ciri-ciri tadi. Contoh 2, sebuah trafo pada inputnya atau primernya memiliki tegangan 110 volt, jumlah lilitannya primernya 300 lilitan, sedangkan jumlah lilitan sekundernya 1500 lilitan. Berapa tegangan outputnya? Tegangan output senilai dengan tegangan sekunder. Dari contoh ini, dari soal ini diketahui VP-nya, VP tegangan primernya 110, NP-nya 300, NS-nya 1500, ditanyakan VS. Digunakan rumus VP per VS sama dengan NP per NS. Maka mencari VS, nah ini VS, ya, pasangannya. Nah, berarti sama dengan VP kali NS dibagi NP. Maka hasilnya 110 kali 1500 dibagi 300, atau ini dibagi dulu, ini dibagi, itu ada berapa? 5 kali 110 sama dengan 550. Contoh ketiga, sebuah trafo perbandingan lilitan primer dan sekundernya adalah 1:3. Jika tegangan sekundernya 120 volt, berapa tegangan primernya? Dari soal bahwa NP-nya 1, NS-nya 3, VS-nya 120, berapa VP? Rumusnya tulis, dicari VP, berarti perkaliannya NP kali VS dibagi NS. Ini dimasukkan angkanya, dihitung hasilnya 40 volt. Nah, setelah kita mempelajari, sekarang latihan soal, diulang-ulang kembali tadi, kemudian ini dikerjakan di buku tulis, dan nanti dikumpulkan, dikirimkan ke Pak Guru. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.